Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu dan peserta sudah terkumpul sebanyak 10 orang, jadi webinar ini akan saya mulai. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir meluangkan waktu pada webinar kali ini. Sebelumnya, Om Swastiastu, selamat malam, salam dan bahagia untuk kita semua. Nah, kegiatan webinar ini dilaksanakan sebagai bentuk aksi nyata dalam program Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Tujuan dari webinar ini untuk menyampaikan informasi secara lebih luas tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, adapun tema dari kegiatan webinar kali ini adalah budaya positif. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Ari Septiasi, guru di SD Negeri 1 Pejeng Kangin, dan sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Adapun outline dari webinar ini, yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui tadi, kemudian perkenalan diri yang sudah saya sampaikan, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat diskusi, dan yang kelima penutup. Baik, saya lanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama yaitu tentang miskonsepsi tentang kontrol. Jadi teori miskonsepsi tentang kontrol ini disampaikan oleh seorang psikiater atau pendidik yang bernama Dr. William Gelsel dalam teori kontrol yang mengemukakan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini ada 4 makna dari miskonsepsi terhadap kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa. Namun sebenarnya siswalah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Nah, teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak sesuai. Sedangkan yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah sebuah usaha untuk melakukan kontrol terhadap murid. Latihan kan ya Bang mudahnya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri dengan negatif. Kemudian kadangkala juga sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku yang negatif atau kurang berkenan karena guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif tersebut. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat
murid-murid berbuat hal-hal tertentu sesuai dengan keinginan yang diinginkan orang dewasa. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Perilaku ini tidak akan efektif untuk dilakukan jangka panjang. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini disampaikan oleh Stephen R. Corbin tahun 1991. Jika ingin membuat kemajuan secara perlahan, ubahlah sikap, perilaku, ubahlah cara melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Nah, di sini, di teori ini dijelaskan bahwa stimulus respon lawan dengan teori kontrol tentang pandangan terhadap dunia. Jika dilihat dari stimulus respon tentang dunia, orang-orang akan melihat realitas atau kebutuhan setiap orang itu adalah sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama terhadap objek tertentu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan tersebut gagal. Kemudian di sini juga ada model berpikir sebagai pemenang atau pengalah. Kemudian kalau dibandingkan dengan teori kontrol tentang dunia, bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap objek tertentu. Jadi, setiap orang pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda akan suatu objek yang dilihat. Ya. Selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku memiliki tujuan, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir di sini adalah berpikir positif selalu ke depan, yaitu menang-menang. Baik, saya lanjutkan ke disiplin positif. Dalam menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, apakah disiplin yang kita terapkan sudah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Kemudian, apakah ada kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan? Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang baik pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang kira-kira kita bayangkan atau apa yang kira-kira ada di benak kita? Kemudian apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin?
Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesuatu yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu digunakan sama sekali. Nah, dari disiplin positif yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin positif itu untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari dalam diri sendiri, dari motivasi internal. Kemudian dari Diana Gosen berpendapat bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar, kemudian kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Kita sebagai pendidik mempunyai tujuan menerapkan disiplin positif untuk menciptakan anak-anak yang bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan hanya saja ekstrinsik. Karena motivasi ekstrinsik itu sifatnya hanya sementara dan tidak bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Nah, tujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Disiplin positif ini bisa berasal dari motivasi dalam diri siswa secara internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak dapat dipengaruhi oleh adanya hukuman atau pemberian hadiah. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi nilai-nilai kebijakan universal. Sebenarnya nilai-nilai universal ini nyambung dengan disiplin yang sudah saya paparkan tadi. Jadi disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat menciptakan sesuatu yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan atau virtues yang universal. Nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang diinginkan oleh setiap manusia. Selain itu, nilai-nilai juga merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai juga berarti sebagai pondasi kita dalam berperilaku. Nah, menurut Dr. William Geldsall menyatakan bahwa nilai kebijakan universal itu adalah setiap perbuatan yang memiliki tujuan. Sedangkan menurut Diana Gosen, nilai-nilai kebijakan adalah nilai yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ada beberapa instansi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebijakan atau diyakini bersama. Salah satunya nilai kebijakan yang harus dicapai oleh setiap murid di kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila, di mana nilai kebijakan di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut, nilai-nilai kebijakan universal yang berada pada organisasi IBO Primary Years Program atau VIP. Nah, di sini pada organisasi ini meyakini nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sikap murid, adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pada organisasi 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF tentang nilai-nilai kebijakan universal, itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah atau diplomasi, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skill. Ada dua, yaitu keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Untuk dinilai kebajikan universal pada keterampilan hidup, ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidup terdapat nilai peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, ketangguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Yang selanjutnya, pada organisasi The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence, nilai-nilai kebajikan universalnya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Sedangkan di organisasi The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan universal ada lebih banyak, yaitu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan,
pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketenangan, gotong royong, rendah hati, teguh hati, dan pengertian. Nah, itu materi tentang nilai-nilai kebajikan universal yang kita bisa kombinasikan dengan disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menjadi pondasi dasar kita dalam membuat keyakinan kelas. Baik, saya lanjutkan pada motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan pada diri sendiri bagaimana perilaku kita, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu tersebut karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu juga karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Menurut Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk senyuman bagi orang lain? Nah, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, apakah kira-kira alasan orang atau Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Nah, jadi kita bahas di dalam 3 motivasi ini. Kira-kira motivasi yang dominan selama ini Bapak Ibu hadapi atau Bapak Ibu lakukan yang mendorong suatu kegiatan yang Ibu lakukan apa ya. Jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan hal tersebut? Sebenarnya, mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau berpengaruh pada diri mereka secara fisik, secara psikologis, maupun terpengaruh oleh kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini merupakan motivasi secara eksternal atau dari luar. Yang kedua, yaitu motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya pada dirinya sendiri, apa saya akan dapatkan bila melakukan hal tersebut? Mereka melakukan hal tersebut biasanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka tuh penting. Kemudian mereka akan meletakkan kualitas yang terbaik untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Mereka juga akan mendapatkan sebuah hadiah atau imbalan dari apa yang mereka kerjakan. Nah, motivasi ini juga termasuk motivasi yang eksternal ya Bapak Ibu. Yang ketiga, itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Orang yang bermotivasi seperti ini akan bertanya pada dirinya sendiri, akankah menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, biasanya orang-orang ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang untuk melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki mempunyai disiplin positif, karena motivasi ini berasal atau bersifat internal. Nah, motivasi ini berkaitan dengan disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa menanamkan motivasi dari ketiganya kepada siswa. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi secara intrinsik dalam waktu jangka panjang. Motivasi, kalau mereka sudah memiliki motivasi secara intrinsik, tentunya hadiah atau hukuman tidak akan mempengaruhi. Mereka akan tetap berperilaku baik sesuai dengan landasan nilai-nilai kebijakan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Materi motivasi saya lanjutkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila terjadi suatu pelanggaran, tentunya harus adanya hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Biasanya tindakan yang sering kita lakukan di sekolah kalau terjadi pelanggaran peraturan, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau ketentuan yang sudah berlaku di sekolah, biasanya diberikan dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, bila kita melihat dalam disiplin positif, ada yang namanya restitusi. Nah, di dalam restitusi menurut Gosen, bahwa restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan murid, sehingga murid bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan menurut Chausom, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka, dan mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi pada tabel di layar, bahwa kata disiplin tanpa ditambahkan dengan kata positif di belakangnya, sesungguhnya itu merupakan identitas yang sukses, dan hukuman merupakan identitas yang gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif itu dapat dibagi menjadi dua bagian, disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, kita bahas satu persatu. Identitas gagal yaitu hukuman, di mana dalam hukuman ini kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya hukuman secara fisik, siswa diminta berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Nah, itu
menyakiti siswa tersebut secara fisik. Jadi ada kelelahan siswa saat berdiri, atau misalnya hukuman kekerasan secara verbal, memberikan kata-kata kasar kepada siswa. Nah, itu juga bisa menyerang mental siswa ya. Jadi siswa kalau mentalnya tidak kuat bisa mental illness ya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu yang panjang. Kalau siswanya karakternya pendendam, dia akan terus ingat hal-hal negatif tentang hukuman yang kita berikan. Selanjutnya, korban mendapat keadilan. Nah, kalau di sini korban yang melanggar, yang terkena peraturan tersebut, itu mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan yang dilanggar oleh pelanggar. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Yang keempat, perilaku pasif agresif meningkat. Yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Ya, jadi di hukum ini harus dilaksanakan. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan identitas berhasil disiplin, yaitu konsekuensi. Di konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Misalnya, terlambat datang ke sekolah, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya apa? Misalnya menumpahkan minuman di atas meja, konsekuensinya harus mengelap meja tersebut, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, karena ini berlangsung saat kejadian. Korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya, kemudian maukah kamu melakukannya? Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian kita bandingkan lagi ke restitusi. Ya, restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya dalam restitusi ini, sebagai seorang pendidik atau guru, kita akan menanyakan kepada siswa yang bermasalah, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman. Nah, hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba biasanya. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan merasa sakit oleh perbuatan atau kata-kata yang dilakukan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, yang sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Biasanya, bentuk-bentuk dari konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dalam batas waktu tertentu, maka murid akan melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol. Maka murid tersebut akan kehilangan waktunya bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan tadi tidak mengerjakan tugas.
Peraturan dan konsekuensi yang harus diikuti ini sudah diketahui biasanya oleh siswa. Jadi ada deal-dealan antara siswa dengan guru. Kalau kamu tidak membuat tugas atau PR, berarti kamu tidak dapat istirahat, kamu harus mengerjakan tugas yang telah kamu tidak kerjakan itu. Ya, di sini sikap guru sebagai monitoring murid. Nah, kita lanjut dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Alfie Kohn dalam Passment by Reward dalam wawancara RSCD Annual Conference mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman hal yang hal yang kurang tepat diberikan. Menurut pernyataan dari hasil pengamatan tentang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, ada pengaruhnya, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, kemudian penghargaan menjadi tidak efektif lagi, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, jika kita lihat dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tentang tindakan yang kita lakukan. Kemudian, penghargaan menjadi tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan prasyaratan. Hanya jika dilakukan hal tersebut, maka akan mendapatkan penghargaan tersebut. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang untuk menghargai suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang keempat, orang yang berusaha berhenti, misalnya ada orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badannya, akan diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang lain, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Yang keempat, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang selanjutnya, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhenti mencoba. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan keyakinan kelas.
Baik, saya lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mungkin di sini banyak yang bertanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Jadi orang-orang akan lebih bersemangat untuk bergerak atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati bersama untuk mengikuti sebuah aturan. Biasanya seperti tadi, nilai-nilai ini keyakinan kelas berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalam diri. Nah, murid-murid pun akan mulai akan mendengar dan memahami arti sesungguhnya peraturan-peraturan yang diberikan dengan adanya keyakinan kelas ini. Pembentukan keyakinan kelas biasanya dilakukan pembentukan keyakinan kelas dilakukan pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Yang keenam, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas, pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya guru dan siswa. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat oleh siswa. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Misalnya keyakinan kelas di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, selanjutnya ini ada contoh keyakinan kelas di kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas tersebut, untuk mengetahui sejauh mana keyakinan kelas tersebut terlaksana, kita akan membuat kegiatan-kegiatan pendalaman dari keyakinan kelas. Yang pertama, kegiatan yang bisa dilakukan yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Langkahnya yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan kertas, salah satu kelompok menuliskan huruf T secara kapital dengan besar, yaitu disebut dengan tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. Kemudian, setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut. Terakhir, hasil setiap kelompok dipresentasikan
pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, dibuatkan tabel seperti ini di setiap nilainya, mana nilai yang sudah tampak dan tidak tampak. Kemudian dibuatkan di T yang kegiatannya sudah tampak. Kemudian kegiatan yang kedua dalam pendalaman materi yaitu kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, yang pertama guru membuat bagan yang berisi 4 kotak. Yang kedua masing-masing kotak diisi judul guru tugasnya, kemudian murid tugasnya, guru tugasnya bukan, kemudian murid tugasnya bukan. Kemudian guru bercurah pendapat dengan 2 cara, yaitu mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid menjadi 4 atau 8 kelompok dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru maupun tugas siswa. Yang terakhir, hasil dari curah pendapat tersebut ditempel pada dinding kelas agar dapat dilihat secara keseluruhan oleh anggota kelompok. Nah, ini contohnya. Jadi diberikan 4 kertas, dibagi tugas guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, kemudian guru yang bukan tugasnya apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, saya lanjutkan dengan materi kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia tentu pasti memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebutuhan yang kita inginkan sebagai manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup atau survive, kemudian kasih sayang, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Lanjut pada kebutuhan bertahan hidup atau survive, yaitu kebutuhan yang bersifat bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, komponen psikologis ini dari kebutuhan perasaan merasa aman. Lanjut, kebutuhan cinta dan kasih atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi, dan keterampilan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar pengakuan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak lebih cepat, kemudian suka mencoba-coba hal baru, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, selanjutnya kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga akan memiliki konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan hal yang menurut mereka senangi, dan mereka akan semangat melakukan tersebut. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka ngelucu, dan menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat sangat lucu. Nah, itu 5 kebutuhan dasar yang setiap orang miliki, yang setiap anak juga miliki. Nah, semua orang senantiasa akan berusaha selalu memenuhi kebutuhannya bagaimanapun caranya. Bila anak atau kita sendiri juga ya Bapak Ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, pasti akan melakukan atau melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan. Tapi untuk anak-anak kita bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan supaya tidak melakukan di luar nilai-nilai kebajikan ya. Nah, 5 kebutuhan dasar tersebut tidak hanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak hanya berlaku untuk anak-anak atau murid, namun juga orang dewasa juga. Dalam setting ini, Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan juga memerlukan kebutuhan ini terpenuhi. Ya. Baik, saya lanjutkan kepada posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Yang pertama penghukum, biasanya seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Guru akan berusaha lebih lembut, bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah hati. Misalkan contohnya, kamu nggak kasihan sama ibu, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, seperti itu contohnya. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Jadi gimana selayaknya guru dan teman berteman, jadi bestie mereka. Keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Biasanya yang pemantau ini matok sama aturan. Kalau peraturannya A, ya harus A dipatuhi dan menerima konsekuensinya. Yang kelima, manajer, yaitu posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan yang mereka alami. Baik, saya lanjutkan ke restitusi kembali. Tadi
saya sudah sempat menyinggung sedikit tentang pengertian restitusi. Nah, saya sekarang bahas kembali lebih detail tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu belajar dari kesalahan. Jadi biasanya siswa itu diajak untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dilakukan. Kemudian memberikan tawaran, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan di sini siswa diajak untuk lebih baik lagi. Kemudian adanya tawaran. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembangkan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi di sini ada tahap yang namanya menstabilkan identitas. Jadi, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Saya bahas satu-satu. Menstabilkan identitas pada dasar dari segitiga ini, segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas ini bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan masalah ini, atau ibu atau bapak tidak tertarik dengan mencari siapa yang benar atau salah terhadap perilaku yang kamu lakukan, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami. Langkah kedua yaitu validasi tindakan, memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau juga kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa Anda telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan? Nah, pertanyaan yang bisa digunakan dalam menanyakan keyakinan ini, yang pertama yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya akan memberikan atau menayangkan contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Selamat siang, Giri. Siang. Sudah istirahat tadi, Nak? Ya. Sudah. Nah, Giri tahu tidak kenapa Bu Guru panggil Giri ke sini? Tidak. Nah, tadi Giri datang ke sekolahnya jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Nah, Giri tahu tidak aturan di sekolah harus datang jam berapa? Tahu. Jam 7.15. Jam 7.15. Berarti Giri datang ke sekolah terlambat atau tepat waktu? Terlambat. Terlambat. Nah, apakah terlambat itu
termasuk perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik. Ya, tidak baik ya. Benar yang Manggiri sampaikan tadi ya. Nah, Bu Guru pun juga sama, pernah melakukan kesalahan seperti datang terlambat untuk menghadiri suatu acara. Tapi di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang benar atau yang salah. Nah, di sini Bu Guru akan membantu Manggiri memberikan solusi terhadap masalah yang Giri alami, yaitu datang terlambat ke sekolah ya. Giri pasti punya alasan kenapa tadi datang terlambat ke sekolah. Karena kemarin tidur larut malam. Jam berapa kemarin malam Giri tidur? Jam 11. Jam 11. Wah, terlalu larut malam sekali ya. Apa yang Giri lakukan sampai tidur terlalu larut malam? Bermain game. Wah, bermain game ya. Apakah Manggiri masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat minggu lalu? Ingat, Bu. Nah, apa saja keyakinan itu? Disiplin dan datang tepat waktu. Ya, betul sekali. Disiplin dan datang tepat waktu ya. Apa Manggiri yakin bahwa datang tepat waktu dan disiplin adalah hal yang penting? Yakin. Yakin. Berarti Manggiri meyakini bahwa disiplin dan datang tepat waktu ya. Nah, apa yang Manggiri akan lakukan agar Manggiri bisa datang ke sekolah tepat waktu? Tidur lebih awal, Memasang alarm, tidak bermain game. tidak bermain game. Nah, tidur lebih awalnya Manggiri akan tidur jam berapa? Jam 8. Ya, jam 8. Yang sebelumnya tidur jam 11, sekarang Manggiri tidur jam 8 ya. Kemudian memasang alarm, Manggiri memasang alarm jam berapa? Jam 6. Ya, betul, jam 6 supaya bisa datang ke sekolahnya sesuai dengan aturan ya. Nah, mulai kapan Manggiri akan melakukan perubahan tersebut? Mulai hari ini. Ya, bagus ya. Bu Guru yakin Manggiri bisa melakukan perubahan tersebut. Baik, Manggiri tos dulu. Nah, Manggiri harus tetap semangat. Bu Guru yakin Manggiri bisa melakukan perubahan. Terima kasih Manggiri. Selamat siang Dewayu. Siang, Bu. Tadi sudah istirahat siang? Sudah. Sudah makan siang? Sudah. Baik. Dewayu tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tidak. Tidak ya. Nah, tadi kita melaksanakan kegiatan ulangan ya. Nah, pada saat ulangan tersebut, Bu Guru lihat Dewayu melihat jawabannya Ica. Nah, kemudian saya melihat jawabannya Ica, Dewayu juga Bu Guru melihat buku ya. Nah, itu termasuk salah satu kegiatan mencontek ya. Nah, apakah betul Dewayu melakukan hal tersebut? Betul, Bu. Nah, menurut Dewayu, apakah kegiatan mencontek itu adalah perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik, Bu. Ya, benar sekali ya, mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, Dewayu juga pernah melakukan kesalahan seperti mencontek tadi. Tapi di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi di sini Bu Guru membantu Dewayu menemukan solusi agar tidak mencontek lagi. Nah, Dewayu pasti punya alasan tersendiri kenapa Dewayu tadi pada saat ulangan mencontek. Karena kemarin malam belum belajar, Bu. Nah, kenapa Dewayu tidak belajar kemarin malam? Karena ada upacara. Ya, ada upacara ya. Jadi karena upacara Dewayu tidak sempat belajar ya.
Dewayu ingat tidak bahwa pertemuan sebelumnya kita pernah membuat keyakinan kelas? Dewayu masih ingat? Masih, Bu. Nah, apa keyakinan kelas yang kita pernah buat? Jujur dalam melakukan apapun. Ya, betul sekali ya. Salah satu keyakinan kelas yang kita buat adalah jujur dalam melakukan apapun ya. Nah, apakah Dewayu meyakini bahwa sikap yang jujur itu sangat penting dalam kehidupan kita? Sangat penting, Bu. Ya, berarti Dewayu yakin ya bahwa sikap jujur itu sangat penting. Nah, apa kira-kira yang harus Dewayu lakukan supaya kedepannya pada saat ulangan Dewayu tidak mencontek? Belajar sebelum ulangan. Ya, betul ya. Belajar sebelum ulangan, jadi persiapannya lebih matang. Walaupun satu hari sebelum ulangannya Dewayu tidak sempat belajar, tapi hari-hari sebelumnya Dewayu sudah belajar dengan tekun, otomatis Dewayu akan bisa menjawab ulangan dengan baik ya. Dewayu siap tidak melakukan perubahan tersebut? Siap, Bu. Nah, Bu Guru yakin Dewayu pasti bisa belajar lebih baik lagi untuk persiapan ulangan selanjutnya. Terus dulu. Nah, tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran, tetap semangat dalam belajar. Guru yakin Dewayu bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Dewayu untuk hari ini. Ya, Bu. Baik, demikian Bapak Ibu kegiatan penyampaian materi yang saya lakukan. Saya akan lanjutkan ke sesi diskusi, tapi izinkan dulu saya untuk stop share ya. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan membuka 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik Pak Gede Juli, silakan pertanyaannya. Izin, apa suara saya sudah terdengar ya, Bu Ari? Bisa Pak. Baik, sebelumnya mari kita berikan aplaus kepada Ibu Ari yang telah memaparkan materi yang menarik ini. Mengingat keterbatasan waktu, saya langsung saja ke pertanyaan Bu Ari. Tadi Ibu Ari menyampaikan atau menyinggung terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Salah 2-nya berkaitan dengan sebagai pemantau dan manajer. Nah, saya ingin menggali lebih dalam, apakah Ibu Ari bisa memberikan gambaran lebih detail, misalnya dalam suatu kegiatan atau suatu case, satu masalah di sekolah, bagaimana seorang guru itu menempatkan dirinya sebagai pemantau, dan bagaimana guru tersebut memposisikan dirinya sebagai manajer, agar dapat memberikan gambaran yang lebih detail. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Gede. Izinkan saya untuk memberi tanggapan. Nah, terkait tadi perbedaan antara pemantau posisi guru, ya ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi perbedaannya antara posisi pemantau dan manajer itu, kalau pemantau yaitu memantau yang berarti memberikan pengawasan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini pada dasarnya dia menitik beratkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi kita dengan murid.
Nah, sebagai seorang pemantau, biasanya akan menjalankan posisi pemantau dengan menuangkan atau menyampaikan pertanyaan, peraturannya apa, kemudian apa yang telah dilakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa yang telah dilakukan. Misalkan di sekolah kan punya aturan penggunaan seragam sekolah. Pada suatu hari ada siswa yang keliru menggunakan seragam sekolah. Nah, kalau kita di posisi sebagai pemantau, kita akan memberikan aturan tersebut. Jadi menerapkan aturan tersebut. Misalkan siswa tersebut pada hari Senin, tapi dia menggunakan pakaian hari Rabu, pakaian batik gitu misalkan. Nah, kita akan tanyakan kepada siswa tersebut, peraturan di sekolah ini apa? Kemudian peraturan setiap hari Senin harus menggunakan pakaian apa? Nah, itu yang kita sampaikan kepada siswa tersebut. Nah, setelah kita memberitahu aturan yang berlaku di sekolah tersebut, tentunya siswa tersebut harus mendapatkan konsekuensi yang diterima. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, sedangkan posisi sebagai manajer, di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dengan mempersilahkan murid tersebut mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya kita di manajer, posisi kita sebagai manajer akan menanyakan apa keyakinan yang kita sudah sepakati, kemudian apakah yakin melakukan kesepakatan tersebut. Nah, kita bisa menanyakan kepada siswa yang salah tadi menggunakan pakaian, kenapa kamu menggunakan pakaian yang tidak sesuai hari? Apa alasannya? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, kita tanyakan kembali apa keyakinan dari perilaku tersebut. Nah, seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Gede. Apakah bisa diterima? Iya, Ibu Ari, terima kasih bisa diterima. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali? Kalau ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Jika Bapak Ibu tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka webinar ini akan saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu pada kegiatan webinar kali ini. Semoga webinar ini atau informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Bapak Ibu bisa live dari webinar ini karena webinar ini sudah berakhir. Terima kasih.